Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Farul Anam, NIM 102200062 dari kelas SC. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sosiologi hukum. Seperti yang telah teman-teman lihat ya di sini bahwa ada sebuah menara. Nah, di sini sosiologi hukum, perjalanan sosiologi hukum saya gambarkan sebagai sebuah menara di mana di awalnya atau sebagai fondasinya itu adalah mengenai sosiologi hukum itu sendiri. Di mana dalam sosiologi hukum ini dijelaskan mengenai definisi, manfaat dan kegunaan objek kajian ruang lingkup serta kajian berpikir sosiologi hukum. Dimulai dari definisi bahwa sosiologi hukum itu merupakan pengertian atau lebih luas penjabaran mengenai dari sosiologi. Dari sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian ada kata hukum. Jadi di sini dijelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk sosiologi hukum itu juga disebut sebagai sosiologi of law, juga disebut sebagai sociological jurisprudence dan juga sosiologi, di mana sosiologi of law itu berangkat dari empiris ke yuridis. Jadi sebuah hukum itu berasal dari masyarakat ke hukum, di mana sosiologi hukum sendiri itu berangkat pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang kemudian menimbulkan sebuah uh, kebiasaan yang meningkat pada adat atau aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Kemudian sosiolegal, bahwa studi hukum yang mengkaji dari berbagai elemen keilmuan, tidak hanya pada segi sosial saja, tapi juga lebih menyeluruh, yakni seperti dalam bidang ekonomi, budaya, antropologi, dan sebagainya. Kemudian manfaat dan juga kegunaan sosiologi hukum. Manfaat mempelajari sosiologi hukum itu yang pertama adalah hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah wawasan cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Kemudian mampu mengonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian teoritik sosiologi hukum itu sendiri. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memahami perkembangan hukum positif di dalam satu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan sosiologi hukum antara sosiologi dan juga hukum. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang terakhir adalah memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Bahasan selanjutnya dalam sosiologi hukum adalah ruang lingkup hukum, di mana ruang lingkup hukum di sini uh, terbagi menjadi dua, yakni dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contohnya adalah hukum nasional di Indonesia, di mana dasar sosialnya adalah Pancasila, di mana dalam Pancasila ini menganut nilai-nilai uh, atau berciri khas dengan ciri khasnya itu gotong royong, kemudian juga musyawarah, kekeluargaan, persatuan, kesatuan, keadilan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut bahwa misalnya undang-undang tentang hak cipta atau hak paten, kemudian undang-undang mengenai pemilihan presiden secara langsung terhadap gejala politik. Selanjutnya adalah objek kajian sosiologi hukum. Nah, dalam sosiologi hukum, objek kajian utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat tersebut atau kaidah-kaidah hukum yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang meningkat pada adat atau aturan yang telah dianut oleh satu masyarakat tadi. Kemudian misalnya adalah kajian berpikir sosiologi hukum, di mana karakteristik sosiologi hukum itu adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan sebuah deskripsi, penjelasan, pengungkapan, serta prediksi. Kemudian selanjutnya adalah antropologi dan sosiologi. Setelah sosiologi hukum adalah antropologi dan sosiologi. Nah, dalam antropologi dan sosiologi ini bahasanya adalah mengenai antropologi dan sosiologi itu sendiri, kemudian hubungan antropologi dengan sosiologi hukum, persamaan dan perbedaan antropologi dengan sosiologi hukum. Nah, oke. Diawali dari definisi. Dimulai dari antropologi adalah
Antropologi itu merupakan bahasa dari bahasa Latin sebelumnya anthropos dan logos, yakni anthropos adalah manusia dan logos adalah ilmu. Jadi secara kalau digabungkan yakni ilmu yang mempelajari tentang manusia atau ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian kalau sosiologi, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial, di mana sosio dan juga logos. Sosio adalah sosial atau masyarakat dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu mempelajari tentang masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antropologi dengan sosiologi hukum. Oke, tadi antropologi hukum dan sosiologi hukum ya teman-teman ya. Hubungan antropologi dengan sosiologi hukum, di mana keduanya ini sama-sama kan berangkat untuk mempelajari masyarakat, di mana sebagai masyarakat makhluk sosial kan kita pastinya membutuhkan orang lain dan perlu dikaji lebih lanjut. Bagaimana sih kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah atau di berbagai wilayah itu apakah sama atau berbeda? Kemudian persamaan dan perbedaan antropologi dengan sosiologi hukum. Persamaannya adalah sama-sama mempelajari tentang manusia atau masyarakat yang hidup di suatu wilayah atau daerah tertentu. Kemudian perbedaannya, jika perbedaan dalam antropologi itu adalah lebih mengutamakan atau lebih mengkaji mengenai manusia itu sendiri atau masyarakat itu sendiri, bagaimana terbentuknya masyarakat, budaya yang berlaku dan sebagainya. Kemudian kalau dalam sosiologi hukum itu lebih pada eh, dampak yang disebabkan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Jadi dalam sosiologi hukum ini adalah mempelajari pada kaidah-kaidah yang atau aturan-aturan yang terjadi akibat ulah dari masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam antropologi hukum itu kajiannya atau sasarannya itu adalah pada masyarakat modern, masyarakat bersahaja, juga masyarakat primitif. Kemudian dalam sosiologi hukum itu lebih berfokus pada masyarakat modern atau masyarakat industri. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Dalam pembahasan sejarah dan perkembangan sosiologi hukum di sini dijelaskan mengenai paradigma sosiolog dalam sejarah sosiologi hukum, kemudian latar belakang lahirnya sosiologi hukum, sejarah perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Oke, diawali pada paradigma sosiolog dalam sejarah sosiologi hukum. Menurut Anzilotti pada tahun 1882, dari sudut perkembangannya sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran pada ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun dalam hukum maupun sosiologi itu sendiri. Kemudian menurut Aristoteles di zaman purba, yakni pada 385 sampai 322 sebelum Masehi, dan Montesquieu di zaman modern pada tahun 1689 sampai 1755, bahwa hampir mendekati hukum metodis, di mana Aristoteles mengemukakan bahwa keseluruhan masalah-masalah yang semestinya harus dipecahkan, Montesquieu yang dipengaruhi oleh fisika sosial dan Hobbes serta Spinoza telah menghilangkan prasangka-prasangka kesusilaan pada telaahan berdasarkan kepada pengamatan empiris secara sistematis. Kemudian latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Nah, untuk sosiologi hukum yang berorientasi pada hukum terwakili oleh ahli yakni Emil Durkheim dan juga Max Weber. Dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas. Ada solidaritas organis, ada pula solidaritas mekanis. Kemudian latar belakangnya adalah perubahan-perubahan yang dalam masyarakat tentu saja dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, niscaya menimbulkan konflik. Keadaan seperti itu ditunjuk sebagai faktor yang mendorong menghadirkan sosiologi hukum. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Jadi tadi ada sejarahnya di dunia, sekarang adalah sejarah perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Bahwa sosiologi hukum di negeri ini juga tidak dapat dilepaskan dari 32 dari perubahan-perubahan yang terjadi secara susul menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Pencapaian kemerdekaan negara Indonesia tidak berlangsung secara yuridis tradisional, melainkan secara secara politik sosiologis. Selanjutnya adalah pendekatan dan juga aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Nah, pada tingkatan ini dijelaskan mengenai pendekatan hukum sebagai nilai, pendekatan hukum sebagai institusi, juga aliran yang memengaruhi sosiologi hukum, termasuk dalam majalah formalitas, majalah sejarah dan budayaan dan sebagainya. Oke, pada pendekatan hukum sebagai nilai.
Bahwa hukum sebagai nilai ini sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Kemudian pendekatan hukum sebagai institusi. Dalam sosiologi hukum, teman-teman, institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling berhubungan di dalam institusi. Para pihak yang dalam institusi ini menepati dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga mengetahui apa yang diharapkan oleh orang darinya dan apa yang dapat diharapkannya dari orang lain. Oke, selanjutnya adalah aliran-aliran yang memengaruhi sosiologi hukum. Terdapat yang pertama adalah mazhab formalitas, di mana tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah John Austin pada tahun 1790 sampai 1859 yang mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau disebut sebagai lawful government of the lawgivers atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Kemudian ada juga yang namanya mazhab sejarah kebudayaan. Nah, mazhab ini senyatanya merupakan pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalitas atau formalisme. Dalam mazhab ini, sejarah dan kebudayaan menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Ada juga namanya aliran utilitarianisme. Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ada juga disebut sebagai aliran sociological jurisprudence yang berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas jasa Roscoe, bahwa beliau berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Kemudian ada juga yang namanya aliran realisme. Hukum pada aliran ini diprakarsai oleh Carl Llewellyn, kemudian juga ada Jerry Frank dan Justice Oliver Wendell Holmes. Ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan. Dikatakan bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah teori-teori sosiologi hukum. Dalam teori-teori sosiologi hukum itu terdapat teori kajian strukturalisme dan juga fungsional struktural, kemudian juga ada teori perkembangan tiga tahap Auguste Comte, kemudian pemetaan tokoh dari teori dalam kajian strukturalisme, pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. Oke, yang pertama adalah mengenai teori kajian strukturalisme. Bahwa dalam teori ini teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian juga dasar masyarakat yang menganggap subjek atau aktor bukan sebagai variabel bebas, tapi lebih merupakan variabel yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi dan dikekang atau dikungkung oleh struktur masyarakat. Kemudian ada yang namanya konsep pemikiran paham fungsionalisme, mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes tentang homo homini lupus, yakni dalam hal ini adalah mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas tadi, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya manusia saling berkelahi atau satu sama lain, teman-teman. Dan saya share screen dulu. Nah, selanjutnya adalah teori perkembangan tiga tahap Auguste Comte, bahwa beliau merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi tiga, yakni yang pertama tahap teologis, kemudian pada tahap ini periode paling lama dalam sejarah manusia, dan periode ini dibagi menjadi tiga sub periode, yakni fetisisme, politeisme, dan juga monoteisme. Yang kedua adalah tahap
metafisik, dan yang ketiga adalah tahap positif. Selanjutnya adalah pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme. Para ahli strukturalisme menentang eksistensiisme serta fenomenologi yang masih dianggap terlalu individualis dan kurang ilmiah. Kemudian ada juga teori fungsionalisme struktural yang menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Bahasan selanjutnya adalah hukum dan solidaritas sosial. Nah, di sini dijelaskan mengenai solidaritas sosial, bahwa dalam pemikiran Emil Durkheim mengenai solidaritas sosial dalam karyanya The Division of Labor, yakni secara mekanis dan organis. Kemudian solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum. Emil Durkheim menamakan hal pembagian kerja tersebut dengan sebutan solidaritas. Selanjutnya, Durkheim membagi jenis solidaritas ke dalam dua bentuk yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Hingga kini rasanya masih relevan untuk dikemukakan. Yang pertama adalah solidaritas organik, dan juga solidaritas mekanis. Solidaritas organis yakni solidaritas yang terbangun antara sesama manusia yang didasari akar-akar humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan sesama. Kemudian kalau solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki ciri khas keseragaman pola-pola relasi sosial, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama dan kedudukan semua anggota. Selanjutnya adalah peranan hukum sebagai perekat sosial. Nah, peranan hukum sebagai perekat sosial di sini teman-teman, bahwa hukum terbentuk dalam satu masyarakat, di mana masyarakat adalah kumpulan individu yang berkumpul dan memiliki tujuan yang sama. Emil Durkheim menyatakan bahwa dalam masyarakat penuh kekuasaan mengarahkan pemikiran dan tindakan manusia. Selanjutnya adalah dibahas mengenai hukum dan perubahan sosial, di mana di sini dijelaskan mengenai konsep perubahan sosial yang menunjukkan perubahan sosial dan perubahan budaya atau berlaku kedua-duanya pada satu runtutan proses itu. Adapun perubahan sebagai proses tanpa membicarakan dulu macam dan juga arah proses itu. Kemudian juga dijelaskan juga realitas perubahan sosial di Indonesia. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan. Reformasi merupakan suatu proses perbaikan dengan melakukan koreksi terhadap unsur-unsur yang rusak dengan tetap mempertahankan elemen budaya dasar yang masih fungsional tanpa merubah bentuk masyarakat dan budaya secara total dan mendasar. Kemudian juga dibahas tentang hukum dan perannya dalam perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia, terutama yang tertulis pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yakni badan-badan pembentuk hukum, badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Kemudian juga ada fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change atau pelopor perubahan yang berpengaruh langsung terhadap lembaga kemasyarakatan, yang artinya bahwa terdapat hubungan langsung antara hukum dengan perubahan sosial. Nah, di sini pada puncaknya adalah perencanaan penelitian sosiologi hukum, di mana di dalamnya adalah dibahas mengenai metodologi atau metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian secara kualitatif. Juga dijelaskan tentang pendekatan dalam penelitian sosiologi hukum, yakni penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Menurut Miles dan Huberman, bahwa penelitian kualitatif di dalam sosiologi hukum itu menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu. Kemudian penelitian hukum normatif yang analisanya bersifat pembenaran kualitatif, bahan yang diperoleh dipisahkan menurut kategori masing-masing dan diberi tafsiran secara abstraktif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Juga kemudian dijelaskan penelitian hukum empiris atau disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yang perlu dilakukan, yakni merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada atau kenyataan empiris. Jadi seperti itulah teman-teman, bahwa perjalanan dalam kajian sosiologi hukum dimulai dari fondasinya mengenai pengertian definisi, kemudian diakhiri dengan sebuah penelitian dan juga langsung terjun pada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.